Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, mabadu. Teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Arab yang mudah-mudahan berbahagia. Hari ini kita bertemu di pertemuan kedua di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nanti kita secara khusus akan membahas tentang konsep dasar PTK. Jadi nanti akan memberikan gambaran kepada Anda tentang apa itu PTK, kemudian apa yang membedakan PTK dengan penelitian yang lain, terus kemudian bagaimana prosedur PTK, sampai nanti akan pada proses penyusunan PTK termasuk prinsip, karakteristik, dan lain semacamnya. Untuk di LMS, Anda sudah saya berikan e-book atau buku elektronik tentang PTK. Anda bisa download free dan itu bisa dipelajari nanti ketika Anda di rumah gitu ya. Jadi nggak perlu beli buku. Ada satu referensi yang sudah saya berikan. Kalau misalnya ada referensi lain, tidak apa-apa, bisa digunakan juga. Itu juga sudah cukup lengkap. Nanti bisa di-download. Jangan lupa presensi diisi mulai dari jam 7.30 tadi. Sudah isi ini presensi. Sudah. Ustaz. Oke. Ini nanti bukunya sudah di-download di LMS, bukunya belum ya? Belum. Nanti bisa setelah selesai. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PTK. Ini tentang bagaimana konsep PTK itu diperkenalkan, terutama dalam proses satu kewajiban yang harus dilakukan oleh guru itu adalah salah satunya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, memperbaiki kualitas pembelajaran itu dibagi dua. Ada yang secara simultan, artinya bisa dilakukan non-metodis, non-ilmiah. Artinya gini, misalnya ketika guru di dalam kelas mendapatkan problem atau masalah yang ditemui, contoh misalnya anak nakal. Nah, biasanya guru itu akan melakukan tindakan. Nah, tindakan ini belum masuk kategori penelitian jika tindakannya tidak ilmiah atau tidak metodis. Paham ya? Jika tidak melakukan urutan prosedur ilmiah, maka itu belum disebut dengan penelitian tindakan, tetapi hanya sebatas tindakan. Contoh misalnya yang nakal kemudian disuruh maju, kemudian disuruh menghafalkan atau melakukan minta maaf dan lain semacamnya. Itu adalah tindakan-tindakan yang secara simultan dilakukan oleh guru di dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, PTK tujuannya sama, yaitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pembelajaran. Namun yang membedakan adalah di dalam penelitian tindakan kelas itu prosedur atau struktur prosesnya itu diatur. Jadi ketika ada problem, maka tindakannya itu harus terukur. Terukurnya itu harus menggunakan metode ilmiah. Nah, itu yang membedakan yang paling utama. Jadi ketika misalnya setiap tindakan yang dilakukan oleh guru apakah disebut dengan penelitian tindakan, belum tentu. Tergantung apakah penelitian atau tindakan itu dilandasi oleh struktur-struktur atau prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Nah, nanti kita akan belajar itu, apa saja prosedurnya, bagaimana PTK ini menjadi bagian penting di dalam yang pertama tentang pengertian. Nah, pengertian PTK. Apa sih PTK itu? Ya. Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu pengertian PTK? Ada yang tahu? Nggak ada. Baru bangun tidur semua ini. Nggak jam 6, nggak jam 7, sama aja tidur.
Saya Ustaz. Saya Ustaz. Ya, silakan. Penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau guru dengan menerapkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Oke. Meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran? Pembelajaran, Ustaz. Ya, pembelajaran ya. Pendidikan kejauhan. Nanti tugasnya orang tua, tugasnya guru, tugasnya kepala sekolah, tugasnya dinas pendidikan, banyak. Jadi Anda khusus atau fokus pada pembelajaran. Ya. Oke, cek di grup itu banyak yang nggak aktif udah videonya. Ini percuma saya pakai conference begini kalau Anda nggak aktif videonya. Ya. Ayo diaktifin videonya. Diaktifin, saya biar tahu muka-mukanya itu. Tuh, saya chat di grup itu yang nggak aktif videonya itu kan kelihatan tuh namanya siapa aja. Gampang. Oke, baik itu pengertian PTK ya, pengertian PTK. Tetapi secara ilmiah pengertian PTK itu adalah PTK yang merupakan, jadi ada 3 hal yang melandasi tentang pengertian PTK. Pertama adalah bentuk kajian yang sistematis reflektif. Jadi ingat, kajiannya sistematis kemudian reflektif. Sistematis itu artinya prosedural, ya, ada urutan-urutannya, bagaimana problem itu ditemukan, bagaimana problem itu muncul, kemudian bagaimana mengatasi problem itu ketemu. Dan itu bukan ngira-ngira, bukan kata orang, tetapi Anda mengetahui sendiri karena Anda terlibat langsung dalam penelitian tindakan kelas. Tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau misalnya masalahnya itu Anda yang tahu, penyelesaiannya pun juga Anda yang melakukan, tidak boleh diwakilkan. Itu yang pertama ya dalam pengertian PTK. Jadi bentuk kajian yang sistematis dan reflektif. Kemudian yang kedua harus dilakukan oleh pelaku tindakan atau guru. Jadi nggak boleh diwakilkan. Anda sebagai guru, Anda yang mengetahui tentang problem itu, maka Anda yang melakukan tindakan itu. Ya. Jadi ini tidak kemudian mengganggu proses belajar mengajar, karena ini akan menjadi satu dengan proses belajar mengajar. Tidak kemudian beda, ya. Jadi misalnya ini mengajar, ini meneliti, tidak, tetapi akan menjadi satu dalam proses satu tindakan. Nah, yang betul yang ketiga adalah dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Ingat, ada 2 kata di situ, ada kondisi dan kualitas. Kondisi itu berimplikasi pada bagaimana pembelajaran yang ideal itu muncul. Ya, jadi ketika misalnya ada problem, ada masalah di dalam proses pembelajaran, itu termasuk pada kondisi. Contoh, siswa tidak aktif, ya. Kemudian siswa mengganggu, atau misalnya media terbatas, atau strateginya nggak ada. Nah, ini adalah bagian dari kondisi. Nah, di kualitas itu masuk pada output, pada hasil pembelajaran, pada motivasi belajar, misalnya. Nah, itu adalah bagian dari pengertian PTK. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah bentuk kajian yang sistematis reflektif. Kemudian yang kedua adalah dilakukan langsung oleh guru atau pelaku tindakan. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ingat, di dalam kelas. Anda tidak perlu mengurusi yang di luar kelas. Oke. Ini adalah pengertian PTK. Ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas atau tindakan yang sistematis di dalam kelas tersebut dengan PTK untuk memperbaiki hal-hal itu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ada problem di dalam kelas tetapi penyelesaiannya di luar kelas, itu tidak termasuk pada PTK. Contoh misalnya ada misalnya di situ bagian dari kelas siswa 3 atau 4 orang yang kemudian
mengalami masalah psikologis yang tidak bisa diselesaikan di dalam pembelajaran. Misalnya harus ke psikiater atau dilakukan oleh guru BP atau dilakukan di luar, pokoknya di luar kelas, maka itu tidak bisa disebut dengan PTK. Jadi PTK itu harus jadi satu dengan pembelajaran. Makanya kemudian di dalam PTK nanti penyelesaiannya harus menggunakan RPP, jadi menggunakan rincian-rincian. Makanya kemudian nanti ada siklus. Di siklus itu ada perencanaan. Perencanaan itu masuk dalam RPP. Jadi Anda menyelesaikan masalah juga dengan cara mengajar. Ketika penyelesaian masalah di dalam kelas, tapi penyelesaian tidak dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, maka itu tidak bisa disebut dengan classroom action research atau penelitian tindakan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut dulu? Biar satu-satu. Mau tanya Pak, kenapa penelitian tindak kelas itu hanya dibatasi pada pembelajaran saja Pak? Karena yang kita pelajari di sini kan tindakan. Kita bertindak terhadap anak didik yang di dalam kelas. Sedangkan itu berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya terkait tentang pelajaran, tapi di situ juga ada psikologis. Dan saya rasa itu kan bukan hanya tentang pembelajaran saja. Toh meskipun tentang pembelajaran, kita juga berbicara masalah output, berbicara masalah kualitas. Dan itu sangat berhubungan dengan psikologis tadi. Sedangkan itu kan adalah bentuk upaya-upaya dalam pendidikan, bukan hanya pembelajaran. Kenapa Pak? Kok hanya sebatas pada pembelajaran saja, kok tidak pendidikan di dalam kelas? Oke, jadi gini, lingkup PTK itu memang jadi hanya dibatasi di dalam kelas dan itu dilakukan oleh guru sebagai pelaku tindakan. Kenapa harus di pembelajaran? Karena kelas itu urusannya pembelajaran. Ketika ada problem yang menyangkut individual, contoh misalnya ada beberapa kasus siswa yang nakal, gitu ya. Nah, nakalnya ini bisa diselesaikan dalam pembelajaran atau tidak? Ketika bisa diselesaikan dalam proses pembelajaran dan itu masuk pada siklus, ya, cycle tadi itu, putaran itu, maka itu bisa disebut dengan PTK. Oke. Kalau itu misalnya problem itu dilaksanakan di luar pembelajaran, maka itu nggak bisa disebut dengan PTK. Nah, ini udah urutannya. Nah, untuk masalah pendidikan bisa dilakukan, ya, bisa dilaksanakan di luar itu, misalnya dengan melihat bagaimana, kan biasanya banyak anak-anak atau mahasiswa yang memotret tentang kondisi ekonomi keluarga terhadap kualitas belajar. Apakah itu tindakan? Bukan, ya. Selama itu tidak dilaksanakan dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran dan dilaksanakan sendiri oleh Anda sebagai guru, maka itu tidak bisa disebut dengan nah, itu urutan-urutannya. Makanya nanti kalau misalnya kenapa ditanya PTK itu atas pada belajar mengajar, ya memang begitu. Ya. Jadi Anda itu hanya khusus menyelesaikan masalah di dalam kelas terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran, sekalipun ya unsurnya banyak. Contoh misalnya ketika ini nggak bisa diselesaikan dalam belajar mengajar Pak, misalnya harus diselesaikan dengan metode di luar itu, misalnya apa boleh, tetapi apakah itu PTK? Bukan, begitu loh. Paham ya? Paham maksud saya sampai sini, Fauzan? Jadi apakah boleh Pak kita melakukan tindakan di luar pembelajaran, di luar kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Boleh. Tapi apakah itu PTK? Bukan. Paham ya? Paham ya? Jadi memang PTK itu memang lingkupnya sangat sempit, hanya di dalam kelas, dalam pembelajaran, kemudian dilakukan secara prosedural, sistematis, yaitu menggunakan siklus. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada ada pengamatan atau observasi, kemudian refleksi. Itu urutannya PTK begitu. Nah, makanya ketika di pembelajaran atau di siklus 1 nggak berhasil, nanti akan masuk ke siklus berikutnya, ke siklus kedua. Kalau kedua nggak berhasil, boleh masuk ke siklus ketiga. Nah, kalau di siklus 3 nggak berhasil, berarti ada masalah di sini. Nah,
Contoh, Anda mau meningkatkan proses pembelajaran bahasa Arab di masalah misalnya ya. Jadi meningkatkan kualitas baca anak terhadap ini mufrodat misalnya. Nah, apakah di siklus 1 sudah meningkat? Kalau belum, lanjutkan siklus 2. Kalau udah, selesai di situ. Tapi kalau belum, lanjutkan siklus 3. Tapi kalau sampai di siklus 3 ternyata kualitas belajar atau kemampuan membaca anak masih tetap sama dengan yang pertama, maka di sini ada problem lain. Ya. Problemnya apa? Bahwa solusi yang Anda tawarkan tidak berhasil. Ketika solusi itu tidak berhasil, maka PTK Anda atau penelitian tindakan Anda gagal. Dan Anda harus mencari solusi yang lain. Itu bedanya. Nah, kalau penelitian formal lain, saya kasih tahu, ketika ada problem, Anda nggak punya tugas untuk menyelesaikan problem itu. Tugas Anda adalah memberikan fakta sedalam-dalamnya tentang apa yang ditemukan di lapangan tentang problem itu. Jadi sampaikan saja. Misalnya begini, meningkatkan kualitas pembelajaran produk misalnya, menggunakan ini. Kemudian Anda melakukan penelitian. Disampaikan keadaan anak begini, keadaan guru begini, kondisi pembelajarannya begini. Kalau ini bukan PTK, Anda nggak punya kewajiban untuk menyelesaikan itu. Mau berapa kali pertemuan, kalau itu nggak selesai, ya udah nggak apa-apa. Itu penelitian formal seperti kualitatif. Tapi di PTK nggak bisa begitu. Di PTK Anda harus sampai pada tujuan atau hipotesa. Makanya di PTK itu kan ada hipotesisnya atau dugaan sementara itu. Jika media ini digunakan dalam pembelajaran, maka kemampuan anak menguasai mufradat akan meningkat. Itu adalah estimasi atau perkiraan yang sudah Anda lakukan di awal sebelum melakukan penelitian. Begitu ya. Jadi itu yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal lainnya. Jadi ada tuntutan khusus yang dimiliki Anda sebagai seorang peneliti untuk mencapai pada titik solusi itu ditemukan. Tidak hanya sekedar bagaimana kita eksplor masalah, tidak, tetapi harus menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah itu apakah harus berhasil? Tidak. Progres itu saja sudah cukup. Contoh, sebelum Anda melakukan PTK atau penelitian tindakan, siswa mendapatkan nilai 70 misalnya. Kemudian setelah Anda 2 kali melakukan siklus penelitian tindakan, siswa mendapatkan 75 dan 80. Apakah itu masuk berhasil, Pak? Ya, karena ada progres, ada kemajuan. Tapi kalau misalnya tetap 70 atau bahkan di bawahnya, berarti ada yang gagal di situ. Apanya yang gagal? Ya bisa jadi solusi yang Anda tawarkan. Gitu ya. Itu tentang PTK, tentang ruang lingkup PTK. Jadi Anda dari awal sudah harus bisa membedakan bahwa di PTK itu ada beban untuk bagaimana pembelajaran itu meningkat. Tidak hanya sekedar eksplor pembelajaran, tidak. Ya. Jadi apakah problem di PTK itu bisa dijadikan problem di kualitatif, Pak? Sangat bisa. Ya. Atau di penelitian formal lain, sangat bisa. Selama Anda tidak punya beban untuk melaksanakan tindakan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, maka itu disebut dengan non-PTK. Paham sampai sini, lah? Kalau belum paham, coba ditanyakan lagi. Kita diskusi ya. Ini mumpung di awal tentang konsep dasar, ini penting saya luruskan. Biar Anda itu punya pandangan khusus tentang bagaimana PTK itu dilaksanakan. Tidak hanya sekedar penelitian ini sama dengan proses yang lain, berbeda. Makanya kemudian, dan ini memang harus dilakukan oleh guru. Kalau nanti Anda misalnya punya rezeki diangkat sebagai pegawai negeri misalnya, salah satu yang menjadi syarat agar Anda itu bisa naik pangkat adalah melakukan PTK, gitu ya. Sekalipun misalnya begini, banyak sih keluhan dari guru-guru, kita Pak sebenarnya sudah melakukan PTK tiap hari, katanya begitu. Ya. Maksudnya melakukan PTK tiap hari itu dalam versi beliau para guru itu adalah mereka itu memberikan solusi terhadap problem-problem yang ditemui di dalam kelas.
benar, seperti yang di awal tadi saya bilang, itu namanya tindakan, tapi belum disebut penelitian tindakan, selama tidak sistematis dan metodis. Sistematis itu sesuai dengan urutan PTK, metodis itu sesuai dengan metode penelitian ilmiah, gitu ya. Makanya di dalam penelitian ilmiah itu kan harus ada daftar pustaka, ada kajian pustaka, ada analisis problem dan lain semacamnya sampai pada penentuan solusi. Oke, yang lain silahkan kalau mau yang ditanyakan. Saya Pak. Atau Fauzan ada lagi? Saya. Oh, begini Pak. Siapa dulu? Kamu Ram. Ana videonya. Jadi ya, Fauzan dulu biar selesai. Yang saya maksudkan ketika ada anak yang nakal di dalam kelas dan itu mengganggu jalannya pembelajaran dan pelajaran di kelas Pak. Nah itu yang saya maksudkan tadi, bahwasannya itu kan lingkupnya kita bukan hanya merubahnya anak tersebut sehingga tidak menjadi permasalahan di dalam kelas, itu kan berhubungan dengan pendidikan Pak. Nah itu apakah itu masih masuk dalam lingkup PTK Pak? Oke. Dalam kelas itu kan yang diajar banyak ya. Apakah kenakalan anak itu mengganggu proses belajar mengajar atau tidak? Paham ya sampai sini ya? Kalau itu misalnya mengganggu dan bisa diselesaikan dalam proses pembelajaran yang bersama-sama, yang kolektif itu, maka itu bisa diselesaikan. Contoh misalnya pengalihan nakal itu menggunakan media ajar. Kalau misalnya guru melakukan tindakan anak yang nakal tadi dialihkan untuk mempelajari media pembelajaran dan itu dimasukkan dalam proses pembelajaran, maka itu bisa disebut dengan PTK. Tapi kalau misalnya penyelesaian anak nakal tadi itu di luar pembelajaran, contoh Anda melakukan pendekatan secara individual, secara emosional, misalnya mengajak ngobrol, kemudian menanyakan problemnya apa, dan lain semacamnya, dan itu tidak masuk dalam pembelajaran, maka itu nggak bisa disebut dengan PTK. Nah, implikasi pembelajaran, karena gini, pembelajaran ini bagian penting dalam pendidikan. Jadi ketika pembelajaran bermasalah, ya otomatis pendidikan juga bermasalah, kan begitu. Nah, tetapi gini, problem yang diangkat di dalam PTK itu tidak kemudian per individu, Fauzan ya. Jadi tidak per individu di dalam kelas, tetapi itu adalah masalah mayoritas yang terjadi di dalam kelas. Misalnya begini, kamu ngajar di kelas, kemudian nanti anak-anak, biasanya kan yang dilihat adalah kualitas pembelajaran. Anak-anak kok nilainya sekian, misalnya. Nah, ini bagaimana meningkatkan itu PTK, masuk di dalam proses pembelajaran. Anak-anak kok nggak punya motivasi belajar, misalnya. Nah, ini bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Baru kemudian tentukan masalah solusinya. Baru disusun struktur sistematis penelitiannya, dilaksanakan tindakan masuk dalam pelajaran, tidak per individual gitu ya. Jadi nanti misalnya anak kok nggak motivasi belajar, oh ternyata yang menyebabkan tidak termotivasi belajar itu adalah masalah di rumah, di keluarga, orang tua. Nah, maka itu, dan itu sudah penelitian yang dilakukan di luar pembelajaran dan individual, dan itu nggak masuk di dalam PTK. Makanya rata-rata judul PTK itu meningkatkan kualitas pembelajaran, hasil belajar, motivasi belajar, ya. Nah, itu adalah judul-judul PTK yang diangkat oleh guru, karena itu sifatnya itu adalah bersama-sama ya, jadi tidak per individu. Itu ya Fauzan ya. Siap Pak, siap. Oke, yang lain, Rama tadi mana? Dalam, Ustaz. Ini kan berbicara masalah penelitian, otomatis nanti apakah Ustaz, penelitian itu hasilnya nanti apakah harus melampirkan seperti proposal? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini titik fokus pada penelitian tindakan kelas itu lebih kepada permasalahan secara keseluruhan yang ada di kelas,